bahwa arah vektor antara medan T dan medan F tidaklah sama. Jadi ada penyimpangan. Nah, sedangkan arah vektor delta F mencerminkan medan anomali geomagnetik. Jadi, kalau kita mendapatkan vektor delta F, hal tersebut adalah sesuatu yang ideal yang ingin kita dapatkan. Dalam artian kalau kita mendapatkan delta F, maka kita akan mendapatkan delta T sama dengan delta F. Tetapi peralatan yang kita punya atau instrumen yang digunakan saat ini, magnetometer saat ini, mengukur total field T yang setelah dikoreksi dengan regional field atau medan regional F sebagai delta T itu tidaklah sama dengan delta F. Seperti di tujuan paling kiri atas, delta T itu tidak sama dengan delta F. Jadi kalau diperhatikan di situ, delta T ditunjukkan dengan panah hijau, itu panjangnya segitu, Anda bisa lihat di gambar di slide 8, itu sepanjang magnitudo T dikoreksi atau dikurangi magnitudo F. Nah, kalau kita perhatikan pada gambar yang lebih panjang, itu adalah F topi dot product delta F, vektor delta F itu lebih panjang dibandingkan dengan delta T. Nah, nilai delta T observasi ini merupakan pendekatan yang kita gunakan, dan ini digunakan atau dinilai cukup sesuai untuk kasus di mana magnitudo dari vektor F atau medan F itu jauh lebih besar dibanding magnitudo dari medan vektor delta F. Contohnya misalkan orde pada suatu daerah itu medan regional F-nya itu pada orde 45 ribuan nanotesla. Sedangkan delta F ordenya kurang lebih plus minus 2000-an nanotesla. Jadi kalau kita mencoba membuat persentase, ya sekitar 2/45 atau sekitar 4%. Jadi magnitudo medan vektor F-nya jauh lebih besar dibandingkan magnitudo medan vektor delta F. Oke, itu penjelasan dari slide 8 dari gambar sebelah kiri. Nah, untuk gambar sebelah kanan dari slide, kita coba baca. Untuk tinjauan bumi sebagai magnetik raksasa, maka medan regional F dapat juga dijelaskan sebagai medan magnetik dipol B sesuai dengan atau sama seperti ilustrasi pada gambar di atasnya. Di sebelah kanan itu ada dua ilustrasi. Nah, ilustrasi yang pertama itu menunjukkan bahwa elemen geomagnetik itu berhubungan dengan posisi suatu area di permukaan bumi. Jadi di permukaan bumi itu terdapat komponen-komponen geomagnetik yang ditunjukkan sebagai medan B dari gambar yang paling kanan. Medan B dalam ruang 3 dimensi memiliki arah simpangan horizontal dari utara geografis sebesar sudut D atau deklinasi, sedangkan sudut vertikal dari arah horizontal sampai ke arah medan B sebesar sudut I atau inklinasi. Itu bisa diperhatikan posisinya dan arah vektornya berdasarkan gambar yang paling kanan. Tentu saja dari bentuk tersebut, B atau medan B punya komponen ke arah X atau
BX, kemudian punya komponen ke arah Y atau BY, dan juga punya komponen ke arah Z atau BZ. Maka kalau tadi medan regional kita adalah magnitudo medan F, maka medan F atau magnitudo medan F akar BX kuadrat ditambah BY kuadrat tambah BZ kuadrat. Sedangkan untuk inklinasi dan deklinasi dapat dinyatakan dengan persamaan yang bisa dilihat di kanan bawah. Itu ada dua persamaan untuk I dan juga ada persamaan untuk D. Nah, kemudian kalau misalkan mau diperhatikan untuk hubungan BX dan I itu juga bisa dinyatakan secara trigonometri. Kemudian yang D, jadi kurang lebih kalau kita hitung mungkin akan ada 7 elemen. Ada komponen medan regional F, horizontal, vertikal, BX, BY, BZ, kemudian inklinasi dan deklinasi. Jadi ini contoh kalau pemodelan 2 dimensi menggunakan pendekatan body polygon dengan strike tak hingga. Nah, itu sama seperti yang di kuliah sebelumnya, kuliah 14. Kita juga mempelajari poligon. Untuk magnetik juga bisa digunakan model tersebut. Nah, model yang digunakan adalah model yang dipilih adalah muatan magnetik pada permukaan, magnetic charge. Jadi kalau dilihat di ilustrasi sebelah kanan itu di gambar paling atas itu ada suatu body dengan arah medan M, magnetisasi relatif ke bawah dengan kemiringan tertentu. Kemudian bentuk bodinya itu masih smooth. Kemudian di sebelah kanannya itu ada gambar poligon, sisinya lebih siku-siku untuk mendekati body yang ada di gambar sebelah kiri. Kemudian di situ karena kita memilih menggunakan muatan magnetic charge pada permukaan, situ ada simbol negatif dan positif. Negatif itu kalau diperhatikan arahnya harusnya bersesuaian dengan arah dari magnetisasinya, apakah yang positif di atas atau yang negatifnya di atas. Oke. Kalau kita perhatikan kan biasanya kalau kita punya sumber muatan positif dia akan menjauhi sumber muatan tersebut, sedangkan kalau negatif dia akan menuju ke muatan negatif. Jadi kalau gambar dari arah magnetisasi M itu akan sama seperti dengan simbol dari magnetic charge pada permukaan yang ada di sebelah kanannya. Kemudian ini sama seperti yang dijelaskan di kuliah sebelumnya, kuliah 14. Strike-nya juga tak hingga 2 dimensi karena pada arah Y tidak ada variasi atau tidak ada ujung tepinya, dia dihitungnya tak hingga. Ini juga sama dikembangkan oleh Talwani. Jadi kalau kita ingin melakukan perhitungan ini kita perlu menghitung BX dan BZ karena kita memperhitungkan untuk bidang BX dan Z. Jadi kita perlu menghitung komponen BX dan BZ. Disitukan persamaan di bagian kiri slide itu ada BX sama dengan -2 cm, kemudian dikalikan dengan magnetisasi perkalian titik dengan entopi, kemudian dikalikan suku dalam kurung siku itu ada S ektopi log R2 per R1 minus S Z topi dikalikan theta 1 dikurangi theta 2. Nah, tentu saja ini perlu di breakdown. Mungkin saya perlu misalkan dari tadi di slide sebelumnya juga saya menyebutkan Cm itu adalah konstanta magnetik. Mungkin lebih tepat kalau disebut
konstanta proporsionalitas, tapi karena kita membahas magnetik saya menyebutnya sebagai konstanta magnetik begitu, konstanta proporsionalitas. Di sini tentu saja harus di satuan SI atau satuan electromagnetic unit. Nah, itu nanti akan berbeda konstantanya. Ya, mungkin nanti atau tadi yang didengar konstanta magnetik itu maksudnya seperti itu. Kalau dari besaran Cm itu sama dengan 1 untuk satuannya electromagnetic unit. Kalau Cm sama dengan μ0/4 pi itu adalah untuk satuan SI. Ya, μ0/4 I. Sedang 0 sendiri itu adalah 4 pi dikali 10⁻⁻⁷ Newton per ampere kuadrat. Oke. Nah, kemudian yang perlu saya komentari lagi dari persamaan tadi baru sampai BZ ya. Nah, jadi ada BX, ada BZ. Nah, kemudian BZ-nya Anda bisa baca sendiri, hampir sama bentuknya, mungkin bertukaran, ada yang bertukar tanda dan bertukar simbol matematis sedikit. Nah, sekarang satu, apa itu teta 2, itu kan berkaitan dengan sudut, yang kemarin kita juga berhubungan dengan sudut antara dua titik yang menghubungkan sisi poligon. Sedangkan S topi sendiri itu kan ada komponen SX topi dan SZ topi, yaitu adalah arah vektor dari permukaan poligon, jadi atau sisi poligon. Sedangkan N topi, vektor N itu adalah kita lihat ada komponen X, NX topi dan juga NZ topi. Dari gambar sebelah kanan itu Anda bisa perhatikan itu adalah normal dari permukaan atau normal dari sisi poligon. Oke, ya, hubungan antara vektor normal dengan vektor S itu Anda bisa lihat di keterangan di warna hijau di bagian kanan. Setelah kita mendapatkan nilai BX dan BZ, maka besarnya medan vektor B itu dinyatakan sebagai sigma dari L sama dengan 1 sampai N besar. Itu adalah L itu adalah menyimbol sisi poligon. Jadi sigma itu penjumlahan, itu bisa dilihat ada BLX pada arah I ditambah BLZ pada arah K, vektor satuan K tadi I. Nah, kemudian setelah kita dapatkan medan vektor B, kita bisa menentukan kita bisa menentukan nilai dari delta T. Delta T sendiri ditunjukkan di persamaan yang paling bawah itu. Anda bisa lihat bawah yang di tengah itu sama dengan delta T sama dengan sigma dari L sama dengan 1 sampai ke N. Itu L tadi adalah jumlah sisi, yang dijumlahkan adalah Fx topi dikali BLX ditambah Fz topi dikali BLZ. Ya, itu untuk metode poligon untuk geomagnetik. Jadi tentu saja pasti lebih panjang dibandingkan yang kemarin sudah kita pelajari.